Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Sofa, mahasiswa Pendidikan Kimia 2021. Di sini saya akan menampilkan proyek yang telah saya buat, yaitu presentasi PowerPoint yang mengangkat materi sel elektrokimia. Kompetensi dasar KD 3.3 mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel elektrokimia, sel volta, dan sel elektrolisis yang digunakan dalam kehidupan. Adapun indikator pengetahuannya yaitu menjelaskan proses yang terjadi dalam sel volta. Kemudian ada indikator keterampilannya yaitu mengamati bagian-bagian dari sel volta, mengamati proses yang terjadi pada sel volta, mengidentifikasi reaksi-reaksi yang terjadi dalam sel volta, menuliskan persamaan reaksi sel volta dan notasi selnya, kemudian menyimpulkan reaksi yang terjadi pada sel volta. Adapun peta konsep yang telah tergambarkan di slide yaitu menjelaskan proses yang terjadi dalam sel volta. Pertama, pengertian sel elektrokimia dan sel volta, kemudian pengantar materi sel volta, kemudian bagan sel volta, reaksi sel volta, notasi sel, kemudian kesimpulan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada sel volta, dapat menuliskan persamaan reaksi sel volta, dapat menuliskan notasi sel, serta dapat mengetahui manfaat jembatan garam pada sel volta. Adapun pengertian dari elektrokimia sendiri yaitu ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan kimia dengan arus listrik. Sedangkan sel elektrokimia sendiri memiliki pengertian yaitu tempat berlangsungnya reaksi kimia sehingga menghasilkan arus listrik atau tempat berlangsungnya reaksi kimia karena pengaruh adanya arus listrik. Sel elektrokimia reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks. Sel elektrokimia terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Namun pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada sel volta. Adapun pengertian dari sel volta yaitu rangkaian sel yang dapat menghasilkan listrik. Dalam sel tersebut terjadi reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anoda ke reaksi reduksi di katoda melalui rangkaian luar. Elektron yang dilepaskan ditangkap oleh reaksi yang membutuhkan elektron, yaitu reaksi reduksi. Katoda atau kutub positif mengalami reduksi atau oksidator. Anoda atau kutub negatif mengalami oksidasi atau reduktor. Reduktor terkuat mudah teroksidasi, yang artinya mudah melepaskan elektron. Kemudian reduktor lemah, yaitu sukar teroksidasi, artinya sukar melepaskan elektron. Adapun bagan-bagan sel volta dapat kita lihat pada bagian sebelah kanan di gelas yang berisi air berwarna biru, itu merupakan larutan CuSO4. Kemudian terdapat logam Cu, yang dimana logam Cu itu merupakan elektroda katoda. Kemudian di sebelah kiri terdapat cairan berwarna pink, yang merupakan larutan FeSO4. Kemudian terdapat logam Fe sebagai elektroda atau anoda. Kemudian terdapat jembatan garam yang dimana di dalamnya terdapat K+ dan NO3-. Kemudian terdapat voltmeter.
Kemudian, terdapat reaksi sel volta yang dimana dapat kita lihat, yaitu terdapat logam Fe yang dicelupkan ke dalam larutan FeSO4. Logam Fe tadi akan melepaskan elektron-elektronnya menuju logam Cu. Kemudian logam Fe akan melepaskan ion-ionnya, yaitu membentuk Fe2+ yang akan bergabung dengan larutan FeSO4. Kemudian, elektron yang dilepaskan oleh logam Fe akan ditangkap oleh ion-ion Cu2+ yang terdapat pada larutan CuSO4. Kemudian akan membentuk endapan pada logam Cu, yaitu akan membentuk endapan Cu. Kemudian, agar ion-ion dalam larutan CuSO4 dan FeSO4 setara dan agar reaksi terus berjalan dengan spontan, maka dibutuhkan jembatan garam yang dimana terdapat K+ dan NO3-. Pada larutan CuSO4 membutuhkan K+, kemudian pada larutan FeSO4 membutuhkan NO3-. Di sini terdapat voltmeter yang berfungsi untuk mengukur energi listrik yang dihasilkan. Kemudian aliran elektron ini terlihat mengalir dari anoda menuju ke katoda. Kemudian fungsi dari jembatan garam ini tadi yaitu menyeimbangkan muatan elektrolit. Kemudian reaksi pada sel volta. Pada sel volta, pada elektroda katoda, terjadi reaksi reduksi, yang dimana reaksinya dapat dituliskan yaitu Cu2+ dalam keadaan aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu dalam keadaan solid. Kemudian pada elektroda anoda terjadi reaksi oksidasi dengan reaksinya yaitu Fe dalam keadaan solid menjadi Fe2+ dalam keadaan aqueous ditambah 2 elektron. Kemudian reaksi total selnya, persamaan reaksi selnya dapat kita tuliskan yaitu Fe ditambah Cu2+ menjadi Fe2+ ditambah Cu dengan E0 selnya yaitu plus 0,78 volt. Potensial sel atau E0 sel sama dengan E0 sel katoda dikurang E0 sel anoda, yang dimana E0 sel katodanya yaitu plus 0,34 volt dikurang E0 sel anodanya yaitu min 0,44 volt, yang dimana hasilnya adalah plus 0,78 volt. Reaksi berlangsung secara spontan. Mengapa demikian? Karena E0 selnya lebih besar dari 0. Kemudian notasi selnya yaitu dapat kita tuliskan Fe garis 1 Fe2+ garis 2 Cu2+ garis 1 Cu, yang dimana garis 2 pada bagian tengah ini merupakan jembatan garam. Lalu kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa pada animasi sel volta terjadi reaksi antara logam Fe dan logam Cu, yang dimana logam Fe sebagai anoda dan logam Cu sebagai katoda. Elektron mengalir dari anoda menuju katoda, dari Fe menuju Cu. Pada logam Fe akan melepaskan 2 elektron yang kemudian bergabung bersama ZnSO4 dengan reaksi Fe dalam keadaan solid menjadi Fe2+ dalam keadaan aqueous ditambah 2 elektron. Dan reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Lalu pada logam Cu, ion-ion Cu2+ akan menerima elektron dari Fe dan membentuk endapan logam Cu dengan reaksi Cu2+ dalam keadaan aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu dalam keadaan solid. Dan ini merupakan reaksi reduksi.
reaksi total yang terjadi yaitu Fe ditambah Cu2+ menjadi Fe2+ ditambah Cu. Notasi selnya yaitu Fe garis 1 Fe2+ garis 2 Cu2+ garis 1 Cu. Agar reaksi berjalan secara spontan, jumlah Fe2+ dan Cu2+ harus sama. Untuk menyetarakan keduanya, maka dalam larutan FeSO42- akan masuk anion dari jembatan garam, dan pada larutan CuSO42- akan masuk kation dari jembatan garam. Maka dari itu, jembatan garam dalam sel volta berfungsi untuk menyetarakan kation dan anion serta menyeimbangkan muatan elektron. Demikian yang dapat saya paparkan materi dari sel volta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.